Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG ya teman-teman ya. Tips dan trik menjawab soal UKPPG 2025 tentang SJT dan PCK ya teman-teman ya. Ingat bahwa soal SJT itu nilainya berpoin ya teman-teman ya. Poin yang unggul itu poinnya adalah 5 ya. Jawaban betul itu poinnya 5. Dan jawaban yang salah nilainya adalah 1. Hati-hati ya teman-teman ketika mengerjakan soal SJT dan PCK. Untuk PCK itu kalau salah ya teman-teman ya. Hati-hati ketika mengerjakan soal pada saat tes ya. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Langsung saja soal SJT, Pak Leo memberi kebebasan pada siswa untuk memilih topik proyek akhir mereka. Namun beberapa siswa memilih topik yang tidak umum dan dianggap tidak penting oleh sebagian guru lain. Kepala sekolah menyarankan agar siswa diarahkan ke topik yang lebih serius. Apa sebaiknya sikap Pak Leo? A. Menghargai pilihan siswa dan membantu mereka mengekspresikan diri melalui topik tersebut. B. Memaksa siswa mengganti topik demi mengikuti arahan kepala sekolah. C. Mengabaikan saran kepala sekolah dan menyusun penilaian sendiri. D. Memberi pilihan kompromi antara minat siswa dan harapan sekolah. E. Membiarkan siswa bebas memilih tetapi tanpa pendampingan. Nah, di soal kali ini Pak Leo ya teman-teman ya. Pak Leo apa ketika siswa memilih topik proyek yang tidak lazim ya teman-teman ya. Sikap yang paling mendidik adalah apa yang harus dilakukan oleh Pak Leo. Untuk opsi yang A di sini dilihat ya teman-teman ya. Menghargai pilihan siswa dan membantu mereka mengekspresikan diri melalui topik tersebut. Nah, untuk opsi yang A ini bagus sekali ya teman-teman ya, kan di sini kan menghargai pilihan siswa dan membantu mereka mengekspresikan diri melalui topik tersebut. Hal ini apa? Menunjukkan penghargaan atas kreativitas dan minat siswa. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang B, memaksa siswa yang mengganti topik demi mengikuti arahan kepala sekolah. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan di sini ada kata memaksa ya, siswa mengganti topik. Ini kan bertentangan dengan apa prinsip pembelajaran yang berpihak pada siswa. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang C, mengabaikan saran kepala sekolah dan menyusun penilaian sendiri. Nah, untuk opsi yang C di sini juga kurang tepat karena kenapa? Opsi yang C ada kata mengabaikan saran kepala sekolah dan menyusun penilaian sendiri, kan kurang bijak ya teman-teman ya, karena menutup komunikasi vertikal seperti itu. Untuk opsi yang D, memberi pilihan kompromi antara minat siswa dan harapan sekolah. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kenapa? Di sini memberi pilihan kompromi antara minat siswa dan harapan sekolah adalah apa? Pendekatan moderat yang bisa mengakomodasi kedua belah pihak. Seperti itu ya teman-teman ya. Masih kurang tepat juga opsi yang E, membiarkan siswa bebas memilih tetapi tanpa pendampingan. Nah, untuk opsi yang E ini skip ya teman-teman, ini kata membiarkan. Nah, ini opsi yang C juga kita skip langsung karena di sini juga ada kata membiarkan. Nah, E ini membiarkan siswa tanpa pendampingan kan mengabaikan peran guru dalam membimbing. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena di sini soal SJT jadi nilainya berpoin ya. Opsi yang paling unggul adalah opsi yang A ya teman-teman. Ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 adalah opsi yang D ya. Poin 3 adalah opsi yang C. Poin 2 opsi yang E. Poin 1 untuk opsi yang B. Soal berikutnya, Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih, kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. B. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. C. Menugaskan esai panjang saat sumatif akhir semester. D. Memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. E. Memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Nah, untuk soal ini kan tentang PCK ya teman-teman ya. Ini kan tanya tanpa adanya asesmen menulis sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Guru sebaiknya bagaimana? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A, mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Ini terlalu sempit cakupannya. Seperti itu ya. Masih kurang tepat untuk opsi yang A.
Opsi yang B, menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. Nah, untuk opsi yang B ini sama halnya dengan opsi yang A. Kenapa? Karena juga terlalu sempit juga cakupannya ya teman-teman ya. Hanya sesaat seperti itu. Masih kurang tepat untuk opsi yang B. Opsi yang C menugaskan esai panjang saat sumatif akhir semester. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kan juga terlalu sempit cakupannya dan hanya sesaat sehingga tidak cukup mencerminkan perkembangan keterampilan menulis. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat karena untuk opsi yang D ini merancang strategi asesmen ya teman-teman ya, penting ya, tetapi apa belum konkret seperti itu. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Nah, untuk opsi yang E ini bagus sekali ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan memberikan tugas jurnal mingguan kan untuk melihat progres peserta didik secara berkelanjutan ya teman-teman ya. Ini kan juga apa mendorong apa refleksi dan latihan rutin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Thank you for watching.